Cinta Kuya hilang dan ditemukan oleh warga pas lagi jarah rumah Uya Kuya pas. Coba cek di komputer, ada rekaman Cinta Kuya sedang. Terbaru lagi guys, seorang pendemo menemukan flash disk di rumah Uya Kuya yang ada di kamar putrinya, yaitu Cinta Kuya. Di dalam flash disk tersebut ada video Cinta Kuya lagi enak-enak bersama sang kekasihnya yang ada di luar negeri. Kalau kalian penasaran ingin lihat juga, cek di bio akun Mimin sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Apa kabarnya kalian semua? Dalam video kali ini kita akan menayangkan beberapa cuplikan video tentang adanya rumah Uya Kuya setelah beberapa hari yang lalu sempat dijarah, dan Uya Kuya beserta istri sempat klarifikasi meminta maaf atas tindakan dan perilakunya mungkin selama ini sempat mengecewakan hati rakyat. Namun ada juga beberapa video yang menyatakan bahwasanya putri dari Uya Kuya, yaitu Cinta Kuya, yang sekarang sedang kuliah di Amerika Serikat, ternyata kehilangan flashdisk merah. Dan apakah isi flashdisk tersebut? Dan apakah memang ini benar-benar terjadi? Apakah ini juga kebetulan saja, karena banyak sekali orang-orang yang di luar sana yang benar-benar tidak suka terhadap Uya Kuya, sehingga mereka pastinya akan mengarang cerita agar supaya mereka di sini bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Uya Kuya sendiri mengenai video tersebut guys? Mari kita simak videonya berikut ini. Uya buka suara terhadap aksi jogetnya bersama anggota DPR dalam acara sidang tahunan pada 15 Agustus 2025. Ia sepertinya tidak merasa bersalah sedikit pun. Alibinya, ia ikutan joget karena selain menjadi anggota DPR, ia juga merupakan seorang artis. Uya Kuya juga membahas soal anggota DPR, artis dan netizen yang kerap membuat konten. Uya Kuya, maafin salah satu pelaku penjarahan di rumahnya. Udah ditangkap ibu-ibunya yang jarah rumahnya. Terus apa yang dia lakukan? Dia maafin guys. Rumahnya hancur lebur, nggak tersisa. Tembok penuh hinaan. Pagar nggak ada sama sekali, dicopot. Semuanya diangkut-angkutin, kucingnya diambil-ambilin, barangnya diambil-ambilin. Dia masih bisa maafin si ibu-ibu itu, karena dia bilang kasihan ibu-ibu itu udah tua segala macem. Sempet ya dia kasihan sama orang. Pertanyaan gue, ada nggak yang kasihan sama dia? Nggak ada. Nggak ada. Semangat kau ya. Manusia mungkin terkadang lupa, tapi Tuhan nggak akan pernah lupa kebaikan kau ya. Ke gue, ke semua TKI TKW yang kau ya tolong selama kau ya. Terus gitu, lu juga udah ngejabat DPR sama berapa lama sih? Setahun. Udah berapa banyak BPJS, terus gitu kasus-kasus ketenaga kerjaan, gue cadel ketenaga kerjaan yang lu bantu. Lihat aja di sosmed dia. Semangat. Orang baik bakal berujung bernasib baik, gue percaya itu. Tuhan Maha Adil dan Tuhan tidak tidur. Kita doakan yang terbaik buat Uya. Terima kasih, tetap menjadi orang baik. Gue bingung mau komen apa lagi. Buat teman-teman artis kemarin yang ikut ngegoreng ngatain dia, apalagi yang ngatain dia nggak ngerawat kucingnya. Di mana nurani kalian? Di mana hati dan ampla kalian? Semangat Uya. Pokoknya gue bakal selalu support Uya Kuya, karena gue tahu Uya Kuya adalah orang baik. Hashtag save Uya Kuya. Membubarkan DPR itu, misalnya membubarkan DPR itu tolol, goblok.
memang DPR itu nggak bisa dibubarkan kan, kalau menurut, bukan nggak bisa, rumit sekali gitu loh. Iya, Dan butuh iya, kita iya, DPR. iya, Ya berarti iya. benar dong yang dia katakan. Enggak Loh, dong. yang dia katakan benar tanpa tololnya. Yang mau DPR bubar tuh bukan tolol. Ya benar sih. Rumit itu Rumit, tepat. ya gitu. Bukan tolol, Iya. itu salah dong Ya artinya. enggak, konteks DPR dibubarkan itu sulit, benar. Benar, tapi itu bukan yang dia bilang kan. Benar, kita butuh DPR, benar. Benar, iya DPR yang benar ya. DPR yang benar, kita benar. Gue seneng nih ngobrol sama lo. Ngeselin. Nyesel nggak ngundang? Ya, masalah. Bener, gue ngerti bener. Cuma Iya. maksudnya, bener dong. Yang mana? Kalau tanpa ada kata tololnya bener, Abigail. Emang kalau tanpa kata tololnya dia ngomong apa? Kan dia cuma bilang orang yang minta DPR bubar tolol. Kalau nggak ada tololnya kan udah nggak ada pokok pembicaraannya lagi. Iya nggak sih? Harusnya Mungkin harusnya gini kan. begini. Kuya, Nafa Urbah, Syahroni, rumahmu yang dirusak kamu bisa beli, mungkin ya kamu masih bisa beli rumah lagi. Tapi kamu tidak akan bisa membeli lagi kehormatan, harga diri, kemuliaan. Kamu gak akan bisa dapatkan itu dari dunia sampai kelak di akhirat. Kehormatanmu, nilai dirimu pun juga dijarah. Dan sekarang kamu sudah jadi sampah peradaban sejarah. Mana? Nyesel nggak? Di mobil sama cewek, pakai uang negara, ngerampok negara, viral. Masya Allah. Nih, jadi Anda akan jadi sampah peradaban sejarah. Kasihan orang tuamu, biayai mati-matian sampai kamu jadi anggota DPRD seperti ini. Makanya ke depan itu partai-partai itu, termasuk Pak Prabowo ya, dan partai-partai lah ya, kalau mau rekrut anggota DPRD itu kualitas moral, kualitas iman itu nomor satu gitu ya. Jangan duit yang nomor satu gitu ya. Satu lagi lahir pejabat amoral ya, pejabat yang ya menurut saya sadis dan nggak pantas ya, walaupun dia sudah minta maaf, tapi intinya harus tetap diminta pertanggungjawaban secara moral, entah dipecat dari partainya, entah mengundurkan diri dari DPRD-nya atau apalah pokoknya ya. Karena orang seperti ini tidak layak, tidak pantas menjadi anggota dewan, mewakili suara rakyat, tidak mungkin. 29-nya sore itu memang bertemu dengan Ahmad Saroni di rumahnya. Waktu itu saya yang menghubungi beliau. Saya belum pernah kenal Ahmad Saroni. Jadi saat itu melalui salah satu rekan saya menghubungi beliau karena saya mendengar isu bahwa Ahmad Saroni saat itu kabur ke luar negeri. Ternyata pada saat itu beliau ada di rumah dan dia baru dari Singapura kalau nggak salah keterangannya, dan dia nggak lari ke luar negeri. Jadi saat itu saya ketemu beliau untuk meminta kepada beliau segera melakukan tindakan preventif untuk meminta maaf dan juga untuk mengklirkan suasana yang sudah mulai panas saat itu. Kritik netizen. Cinta Kuya curhat soal penjarahan kucingnya. Netizen jeli tata bahasanya berantakan. Putri artis sekaligus anak politikus Uya Kuya Cinta Kuya kini jadi perbincangan hangat di media sosial. Curhatannya tentang penjarahan rumahnya justru menuai kritik tajam dari warganet, bukan simpati. Unggahan yang terdiri dari 6 slide tulisan itu, Cinta menuangkan perspektifnya sebagai anak yang berada jauh dari orang tuanya saat insiden terjadi. Tak hanya itu, Cinta menuturkan rasa bingung, takut, dan tekanan mental yang muncul setelah mengetahui kabar penjarahan dari kerabat sang ayah. Namun, unggahan Cinta menjadi sorotan netizen, bukan karena substansinya, melainkan karena dinilai banyak typo dan masalah fasa struktur penulisan. Bahkan, dalam salah satu unggahan di X, salah satu akun pribadi netizen mengunggah ulang dan memberikan koreksi pada tulisan yang diunggah Cinta, mulai dari tata bahasa, penggunaan kalimat efektif EYD, kesalahan penulisan, dan sebagainya. Gaya tulisan Cinta yang berantakan pun sontak membuat netizen bertanya mengenai status pendidikan wanita tersebut yang saat ini sedang berkuliah di Amerika Serikat. Presenter Uya Kuya, sekaligus pesulap terkenal, menjadi sasaran penjarahan oleh sekelompok warga tak dikenal. Insiden tersebut terjadi pada Minggu malam 21 September di kawasan Elit, Jakarta Selatan saat rumah dalam keadaan kosong. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, sejumlah barang berharga dilaporkan hilang, termasuk
koleksi jam tangan mewah, barang elektronik, serta perabotan rumah tangga. Total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 300 juta. Ujar Uya, saat ini benar kami telah menerima laporan dari saudara Uya Kuya terkait dugaan penjarahan rumahnya. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi, ujar AKBP Rudi Hartono, Kapolsek Kebayoran Baru saat ditemui awak media. Uya Kuya yang diketahui sedang berada di luar kota bersama dengan keluarganya saat kejadian mengungkapkan rasa terkejut dan kecewa atas insiden tersebut. Saya sangat sedih bukan cuma karena barang yang hilang, tapi juga karena ia menunjukkan situasi keamanan yang cukup mengkhawatirkan. Semoga pelakunya segera tertangkap, kata Uya Kuya dalam wawancara singkat melalui sambung telepon. Pihak keluarga Uya Kuya juga telah meminta bantuan kepada pihak keamanan lingkungan untuk meningkatkan patroli di sekitar kawasan tersebut guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih terus mendalami kasus dan belum menetapkan tersangka. Warga yang memiliki informasi terkait kejadian ini diimbau untuk melaporkan kepada pihak berwajib, guys. Dan kita tahu sendiri saat ini Uya Kuya dan juga istrinya yaitu Astrid sempat klarifikasi meminta maaf kepada seluruh warga net. Namun masih aja ada warga net yang benar-benar belum bisa menerima atas kejadian tersebut, guys. Lalu bagaimanakah videonya? Kita simak berikut ini. Anggota DPR RI yang rumahnya dijarah. 1. Eko Patrio, anggota DPR RI dari Partai PAN yang memiliki harta kekayaan sekitar 131 miliar. 2. Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Partai Nasdem yang memiliki harta kekayaan sekitar 328 miliar. 3. Uya Kuya, anggota DPR RI dari Partai PAN yang memiliki harta kekayaan sekitar 75 miliar. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sudah lihat video klarifikasi saya yang kedua kemarin? Sekarang saya akan mengklarifikasi lagi atau menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang kenapa sih ada joget-joget kemarin di gedung DPR. Nah, di sini saya akan bercerita yang sebenar-benarnya. Bukan pembelaan diri, bukan pembenaran, tapi bercerita sebenar-benarnya tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Jadi pada saat itu, setelah pidato tahunan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, acara ditutup. Di atas ada hiburan musik, performance dari teman-teman Unhang. Mereka membawakan ensemble musik dan paduan suara lagu Mau Mere. Katanya mereka sudah latihan selama berminggu-minggu untuk acara tersebut. Dan pada saat mereka membawakan lagu Mau Mere, kita atau saya ini ya dan beberapa teman yang lain bergoyang itu karena murni hanya untuk menghargai dan mengapresiasi para pemain musik yang sedang bermain musik. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan kita menikmati lagunya. Dan pada saat itu acara sudah ditutup. Udah, nggak ada maksud lain, tidak ada maksud untuk ngeledek atau agenda-agenda lain, tidak ada sama sekali. Namun mungkin beberapa hari kemudian beritanya digoreng seolah-olah joget-joget tersebut berhubungan dengan isu lain. Padahal itu murni memang sedang menikmati musik yang disajikan oleh para pemain musik tersebut. Dan saya sendiri pribadi, atas nama pribadi, kalau memang goyang-goyang tersebut atau joget-joget tersebut dianggap menyakiti, saya minta maaf. Minta maaf, tapi sekali lagi saya tidak ada maksud sama sekali apapun untuk menyakiti siapapun. Itu hanya murni menikmati dan mengapresiasi pemain musik yang bermain pada saat itu. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan nggak apa-apa. Kritik saya tidak anti kritik. Hujat saya nggak apa-apa. Tapi tolong jangan buat narasi-narasi palsu atau hoax tentang lanjutan-lanjutan dari berita ini. Kalian juga bisa lihat isi sosmed saya, YouTube saya, Instagram saya selama beberapa tahun terakhir, dari sebelum saya jadi DPR sampai sekarang saya jadi DPR, apa saja yang sudah saya lakukan. Jadi ya setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, tapi saya harap kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah video klarifikasi dari Uya Kuya yang memang beliau juga sempat menyatakan bahwasanya ia tidak mempunyai motif, maksud, tujuan tertentu, apalagi menyakiti hati rakyat. Dan sampai saat ini mungkin
Warganet masih geram dengan adanya konflik tersebut hingga pada akhirnya menjarah rumah dari Uya Kuya, presenter sekaligus pesulap. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan beredarnya video Uya Kuya yang terlihat berjoget di ruang sidang DPR usai pidato tahunan Presiden RI. Prabowo Subianto aksi tersebut sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial dan dikaitkan dengan berbagai isu sensitif. Uya Kuya menjelaskan momen itu terjadi setelah pidato kenegaraan Presiden Prabowo saat panitia menghadiri hiburan musik setelah acara resmi ditutup. Namun beberapa hari setelah acara, video tersebut viral dan menjadi bahan pemberitaan yang dianggap memelintir konteks kejadian. Uya Kuya merasa hal ini sangat mengerikan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Anda menyampaikan permintaan maaf jika tindakan dianggap menyinggung pihak tertentu. Dan memang saat ini juga Uya Kuya masih trauma dengan kejadian tersebut. Bahkan sang istri juga benar-benar trauma. Dan ia juga sempat memberitahu kalau hasil rumah tersebut bukan hasil dari gaji dari DPR, melainkan perihnya terlebih dahulu ketika ia semasa menjadi artis. Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya, saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya itu saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya lihat video akhirnya tembus kan, warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk. Tapi tiba-tiba ada rombongan dari luar lebih langsung ramsak, seperti ada provokatornya yang langsung kasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Evakuasi sebelum ada masa masuk ke dalam rumah? Justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga? Iya, iya. Untuk kucingnya mas, ada berapa yang kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Iya, sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada. Ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi emang ada pihak kalau ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Asjikin, ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan sama diamankan sama. Ya, ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2, yang hasil tangkapan dari polisi. Dan itu ada di Puskes One Ragunan. Iya. Kalau yang sama Serina, Mas Serina masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serina. Dia, siapapun yang mengambil barangnya mereka ini kemarin, balikkan sekarang, taruh depan rumahnya itu barang-barangnya itu. Gimana seorang kalian pikir nggak sedih kayak gitu? Dia kerja selama ini, banting tulang, pulang pagi, kalian rusak rumahnya. Balikkan barang-barangnya itu sekarang. Kan bukan koruptor mereka, Jadi kenapa kalian ambilin barang-barangnya? Rumah koruptor itu kenapa nggak kalian ambilin? Tapi jangan pula kalian pergi ke rumah koruptor nanti mengambil barang-barang. Itu dilarangnya, nggak boleh ya. Dengan alasan apapun, barang-barang mereka itu harus kalian kembalikan. Minimal 3 byte itu harus kalian lakukan. Maaf kalau saya mengecewakan ibu-ibu semua. Pertama-tama saya datang ke sini, saya walaupun sekarang saya lagi kena masalah, tapi tidak menyurutkan niat saya dan tekad saya untuk tetap menyelesaikan apa yang sedang saya bangun di sini. Kita akan tetap menyelesaikan pembangunan septic tank rumah-rumah yang ada di RW 9 ini. Walaupun sekarang saya adalah DPR nonaktif, tapi saya tetap akan melanjutkan ini. Nggak usah khawatir ibu-ibu, saya tetap adalah bagian dari kalian. Saya mohon maaf kalau saya mengecewakan ibu-ibu semua. Saya minta maaf kalau saya sudah membuat ibu-ibu kecewa. Makasih. Semangat. Bismillah, tetap jadi saya yang
video ini, tahu kan, kemarin rumah Uya Kuya dijarah para pedemo, sampai semua barangnya diambil, tapi anehnya, Uya Kuya malah lebih membutuhkan flash disk anaknya si Cinta Kuya kembali daripada barang lainnya. Bahkan dia akan kasih imbalan buat orang yang menemukan flash disk tersebut. Ternyata setelah isi dicek di laptop, isinya sangat-sangat di luar Nurul Jir. Dan ini salah satu rekamannya, buat kalian yang mau lihat juga udah Mimin taruh di profile. Demikian tadi berita-berita yang sempat saya sajikan, karena pihak berwajib saat ini sempat menghimbau untuk tetap waspada dan menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Kasus penjarahan rumah Uya Kuya menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja, termasuk publik figur. Polisi berjanji akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan menangkap para pelaku yang bertanggung jawab. Dan ini sebenarnya saya ikut prihatin terhadap nasib Uya Kuya yang kini sudah dinonaktifkan dari anggota DPR, dan kini mungkin ia akan masa-masanya seperti dahulu kala. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.